Di sini Gus Arya membahas tentang kasusnya Ruslan Buton. Tapi di tengah-tengah pembahasannya dia diinterupsi oleh seorang netizen yang mengatakan Gus Arya masih anak ingusan, masih anak kecil. Saya jadi merasa kagum sama tanggapan dari Gus Arya yang mampu menunjukkan kualitas intelektualnya sebagai aset garda terdepan membela bangsa. Walaupun dia masih muda belia, dia mampu menunjukkan sama orang yang menuduhnya itu. Dan ini dia videonya. Kira-kira mungkin di menit-menit sekitar pertengahan video. Makanya jangan skip. Thank you very much for watching. Setidaknya dulu pernah bersumpah menjadi seorang prajurit, ya. Dulu pernah disumpah menjadi seorang prajurit untuk komando oleh pemimpin, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping dia sudah tersamping dia sudah tidak dinas lagi atau dia sudah dipecat, tetapi sumpah itu kan tidak ada yang namanya pecat. Iya, apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah benar. Di mana ada ujaran kebencian, ada provokasi, ya ditangkap. Ya orang nyalain presiden itu kan boleh lah nyalain presiden. Kan saya berkali-kali bilang, presiden itu bukan malaikat, bukan dewa, dia juga manusia, tangannya dua, sama. Kan gak semuanya dilakukan oleh presiden. Nah terus jangan nanti lantas yang tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan mundur, Jokowi mundur, ini kan ngawur namanya. Ya jangan karena mantan ya, jangan karena mantan jenderal kan banyak, tadi kan juga sudah disimpulkan mantan jenderal banyak saja tidak berani begitu. Setidaknya dulu pernah bersumpah menjadi seorang prajurit, ya. Dulu pernah disumpah menjadi seorang prajurit untuk komando oleh pemimpin, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping dia sudah tersamping dia sudah tidak dinas lagi atau dia sudah dipecat, tetapi sumpah itu kan tidak ada yang namanya pecat. Ya sumpah. Walaupun dia sudah menjadi masyarakat sipil, ya tetap sumpah itu berlaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi saya rasa masalah Pak Ruslan Buton ini memang sengaja penggiringan opininya adalah karena tidak sejalan lantas ya sama kayak masyarakat begitu, dia berpolitik praktis, merasa tidak sejalan, merasa tidak nyaman, mundur, tidak bisa begitu. 270 juta warga negara Indonesia yang boleh meminta presiden itu mundur itu hanya 50,1% rakyat Indonesia. Kalau mengharapkan mundur ya mundur. Tidak bisa. Contoh 270 juta yang minta mundur cuma 1 juta orang, ya tidak mungkin lah. Sekarang yang minta mundur boro-boro ada 1 juta. Nggak ada 1 juta orang. Mana ada 1 juta orang? Bikin polling saja. Ayo. Ada nggak yang mau minta Jokowi mundur? Bikin polling aja kalau bisa sampai 1 juta. 1 juta rakyat Indonesia dia buat polling untuk minta Jokowi mundur, kan tidak bisa. Ya, sedangkan undang-undang semua sudah ada aturannya untuk rakyat boleh saja meminta untuk presiden mundur jika ini ada presentasinya berapa juta rakyat yang menginginkan bahwa presiden itu mundur. Cok tahu kamu anak kecil. Biarin saja saya anak kecil daripada kamu tua, bandotan tapi tidak bisa berpikir cerdas, alias gobloknya diborong, buat apa? Bener nggak? Coba sekali-kali berpikir yang baik, berpikir yang rasional, yang objektif. Anda tidak bisa berpikir objektif, bagaimana kamu bisa mencerna sebuah informasi? Sudah jelas ada makar, jelas ditangkap. Ada penghinaan terhadap presiden, ditangkap.
ada ujaran kebencian ditangkap. Jangan memakai tafsir undang-undang. Kebebasan berbicara dilindungi oleh undang-undang. Selalu kebebasan berbicara yang mana dulu? Sara atau tidak? Penghinaan, sara atau seperti apa? Masa anak kecil aja mudeng, masa yang tua nggak ngerti? Lo aneh-aneh saja. Udah males ah. Saya nggak level, jujur saya nggak level kalau cara orang berpikirnya kayak begitu. Saya nggak level. Bukan kelas saya. Saya biar anak kecil, ya saya masih mampu berpikir itu objektif. Masa yang tua-tua, masa sekelas kapten, masa sekelas perwira, masa tidak bisa berpikir objektif. Nah, ini kan salah sendiri, betul tidak? Nah inilah yang jadi masalah. Kalau caranya kayak begitu ya sudah nggak benar. Karena berbeda, jangan karena berbeda pendapat tiba-tiba kamu mau makar ideologi, makar terhadap pemimpin, makar terhadap sejarah, makar terhadap agama, makar terhadap makar itu banyak sekali. Jangan karena tidak sejalan terus kamu makar gitu. Contoh begini, kamu tuh nggak suka sama pacar kamu, terus kamu ajak orang lain untuk membenci pacar kamu, mantan kamu. Kamu katakanlah sudah tidak sejalan dengan mantan kamu, terus kamu ajak mantan kamu, kamu ajak orang lain untuk membenci mantan kamu. Padahal kan itu urusannya sama kamu. Kenapa kamu ajak orang lain untuk makar, untuk membenci mantan kamu? Kecuali PSH loh yang melakukan seperti itu. Kalau PSH boleh. Barisan sakit hati. Makanya kalau Pak Prabowo itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan itu sudah sesuatu yang pas, cocok. Beliau nasionalis, patriot. Wah. Anak putra bangsa yang benar-benar itu Prabowo. Contohnya kan. Terus kalian dulu mendukung Prabowo. Gitu. Setelah Prabowo sudah memberikan statement untuk ayo kita kembali, Pilpres sudah selesai, sudah ada komando, tapi kalian tetap jahatin pemerintahan. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini sebetulnya Anda mendukung Prabowo atau kalian numpangin Prabowo untuk makar? Nah, kan ketahuan semua jadinya. Ya, ujung-ujungnya ketahuan semua. Benar tidak? Dulu kalian teriak-teriak, hanya Prabowo. Oke, baik. Kalau memang karena Prabowo dan Jokowi Pilpres ya, antara 01 dan 02, oke, baik. Tapi di saat Pilpres sudah selesai, tetapi kamu masih dendam kusumat, sejatinya kamu adalah relawannya Prabowo atau kamu menumpangi Prabowo untuk kepentingan lain. Nah, ini akhirnya ketahuan semua. Saya berani bikin polling. Oh, sok di sini ya. Di sini kita bikin polling ya sekarang nih. Ini contoh nih. Kita praktekkan di sini. Kalau tadi katanya itu bukan ujaran kebencian, Ruslan Buton itu adalah bukan ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian itu katanya menurut penyidik, menurut rakyat tidak. Sekarang gini, kita tanya sama rakyat di sini deh, yang sebagian kecil aja deh. Kita nonton rakyat di sini yang sedang menonton live saya. Saya tanya, oke, pemirsa, kalian kasih polling. Kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kalian kasih love. Nggak usah yang jempol ya, kasih love. Kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kalian kasih love. Kalau Ruslan Buton tidak melakukan ujaran kebencian, kalian kasih like. Coba kita hitung di sini. Ya. Mulai sekarang, ya. Kalian tolong kasih love. Ayo, teman-teman, disupport. Kalian kasih love. Ya. Kalian kasih love. Karena menurut Anda Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian. Tapi kalau tidak melakukan ujaran kebencian, kalian kasih like. Kalau menurut Anda Ruslan Buton tidak ujaran kebencian, kalian kasih like. Tidak ada tuh, lihat love semua. Loh, ini kan ini survei nih. Nah, ini love semua. Mana yang jempol? Cuman 1, 2. Ya. Ini. Jadi kata siapa kalau tadi dari kuasa hukumnya, pengacaranya dia bilang itu menurut penyidik ujaran kebencian, provokasi. Tapi kalau menurut rakyat itu bukan ujaran kebencian. Ini contoh aja polling kecil nih. Hanya rakyat yang ada di sini, bagian kecil aja. Oke, teman-teman.
Silakan kalau menurut Anda Ruslan Buton ujaran kebencian, kasih lope-lope. Menurut Anda kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kasih lope-lope. Tapi kalau tidak ujaran kebencian, kasih like. Kalau menurut Anda Ruslan Buton tidak ujaran kebencian, kasih like. Coba, mana yang like? Saya tanya. Tidak ada yang like. Mana sedikit sekali yang kasih like. Itu artinya bahwa kepolisian ini sudah tepat mengamankan sesosok mantan perwira atau kapten. Sudah tepat ini. Makanya apresiasi terus itu kepolisian. Polisi ya nggak boleh terintervensi, mau dia mantan apa kayak mau mantan jenderal kalau memang melanggar undang-undang. Kalau dia menyerang seorang presiden, lu ngaco lo presiden lo. Presiden itu punya TNI. Presiden itu punya Polri. Presiden itu punya badan-badan lembaga, semua itu di bawah presiden. Punya semuanya presiden. Kok kalian hina-hina segitu semaunya? Itu kelasnya seorang kapten saja. Melakukan provokasi aja ditangkap, apalagi kalian. Nih sampah-sampah medsos. Pelacur-pelacur media sosial. Betul tidak? Ayo terus. Yang menurut Anda Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kalian kasih lope-lope. Kalau menurut Anda Ruslan Buton tidak melakukan ujaran kebencian, kasih like. Ayo. Menurut kalian, kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kasih like, kasih lope-lope. Kalau tidak melakukan ujaran kebencian, kasih like. Survei mengatakan bahwa di sini banyak lope-lope. Berarti rakyat pun bisa menilai bahwa Ruslan Buton ini melakukan ujaran kebencian. Semua lope-lope semua tuh, tuh lope-lope semua. Fix, betul tidak? Jadi Anda tidak usah tanya-tanya lagi. Semua media sudah kesalahan-kesalahannya seperti apa juga sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya komentari.